suatu keselamatan yang ditawarkan kepada segala bangsa. Itulah yang diwartakan dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Bukan kitab Nabi Yesaya yang dikutip oleh saudara kita Daniel Mananta dan kemudian diberikan kesimpulan secara tidak tepat atau keliru yang menjadi kontroversi bagi kita. Bahkan tidak hanya umat Kristiani yang merespons, tetapi juga banyak kalangan dari rekan-rekan yang beragama Islam, para akademisi, mereka merespons dengan perspektif masing-masing. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 122. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam kurimu. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama tahun liturgi tahun A. Kita diajak menyambut kedatangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kedamaian, dan kesejahteraan. Suatu keselamatan yang ditawarkan kepada segala bangsa. Itulah yang diwartakan dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Bukan kitab Nabi Yesaya yang dikutip oleh saudara kita Daniel Mananta dan kemudian diberikan kesimpulan secara tidak tepat atau keliru yang menjadi kontroversi
bagi kita. Bahkan tidak hanya umat Kristiani yang merespons, tetapi juga banyak kalangan dari rekan-rekan yang beragama Islam, para akademisi, mereka merespons dengan perspektif masing-masing. Kitab Yesaya bab 2 ayat 1-5 mewartakan kepada kita satu pengharapan masa depan yang adil, damai, dan sejahtera, karena Tuhan menghimpun semua bangsa dalam kerajaannya yang damai abadi. Dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Nabi Yesaya pada perikop ini menawarkan satu pengharapan baru dalam konteks hidup beriman menyambut kerajaan Allah yang ditandai damai sejahtera, kerukunan, kesejahteraan. Bahkan digambarkan tiada perang, pedang diubah menjadi sabit, tombak diubah menjadi pisau pemangkas. Semua ini menggambarkan dunia pertanian yang ditandai kesuburan untuk kesejahteraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1-5 dipilih dalam penanggalan liturgi di Minggu Advent yang pertama. Kita semua tahu Minggu Advent merupakan minggu menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks liturgis, kedatangan pada hari raya Natal nanti, setelah 4 minggu Advent kita lewati, puncaknya adalah Natal. Kecuali itu, Advent juga bermakna undangan bagi kita menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita, setelah mengalami kehadiran Tuhan yang menguasai hidup kita, dipanggil untuk menjadi tanda damai sejahtera, bukan pemfitnah, bukan penista, bukan penghina sesama, melainkan menjadi pembawa damai sejahtera. Persis itulah kedatangan Kristus bagi kita, yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga surga dan bumi dipersatukan dalam damai sejahtera
dan sukacita. Bagaimana kita menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan ini? Kita bisa menjadi tanda kita bisa menjadi tanda damai sejahtera ketika mengubah kebencian menjadi kasih, dendam menjadi pengampunan, permusuhan menjadi persahabatan dan persaudaraan. Mari pada masa Advent yang pertama ini, kita saling mendoakan agar hidup kita diberkati, dan dengan demikian kita dimampukan menjadi tanda damai sejahtera bagi sesama kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Selamat memasuki masa Advent. Panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam